pembelajaran matematika ekonomi. Pembahasan kali ini tentang diferensial ya. Untuk diferensial ada dua jenis, yaitu diferensial fungsi dengan satu variabel bebas dan diferensial fungsi dengan dua variabel bebas. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Minggu depan baru yang dengan dua variabel bebas ya. Diferensial fungsi dengan satu variabel bebas ini berguna untuk menentukan nilai-nilai marginal dari suatu fungsi. Apa yang dimaksud dengan nilai marginal dari suatu fungsi? Yaitu tingkat perubahan dari satu variabel terikat akibat perubahan satu unit variabel bebasnya. Itu yang dimaksud dengan mencari nilai marginal dari suatu fungsi. Penerapannya nanti ada di elastisitas, ada di fungsi marginal beberapa. Ada marginal cost, marginal revenue, marginal produksi. Seperti itu ya. Nah, untuk aturan dari diferensial yang patut kita ketahui, yaitu Y sama dengan AX pangkat N. Ya. Ketika ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka diferensial atau turunan, ya, turunan dari fungsi Y itu adalah ya, ketika ada jadi kalau ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan dari Y itu saudara bisa menulis DY per DX. Nah, itu artinya turunan. Turunan dari Y yang diturunkan adalah variabel X, jadi hanya satu variabel saja ya. Atau bisa saudara tulis Y aksen. Saudara tulis seperti ini, Y aksen, itu artinya turunan dari Y. Turunannya adalah pangkat dikalikan koefisien variabelnya pangkat N minus 1. Ya, ini aturan dari diferensial ketika AX pangkat N, maka menurunkan AX pangkat N itu adalah N dikalikan A X pangkat N minus 1. N ini pangkatnya, dikalikan koefisien, lalu dikalikan variabelnya pangkat minus 1. Nah, ini aturannya. Kita coba ya. Semisal Z sama dengan 3X kuadrat plus 2X. Kita turunkan menjadi DZ per DX ya. Atau Z aksen. Nah, 3X kuadrat ini kalau kita turunkan menjadi pangkat atau N dikalikan A, X, N min 1. N-nya adalah 2 atau pangkatnya ini 2 ya. Lalu A-nya adalah 3 atau koefisiennya ya. Lalu X pangkat minus 1, 2 minus 1. Hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. X pangkat 1, X. Gitu ya. Oh, ya. Nah, lalu yang kedua adalah 2X. Suku yang kedua 2X. 2X kita turunkan juga. X ini
pangkat 1, sehingga N dikalikan A, X pangkat N minus 1. Jadi A-nya adalah 2, N-nya adalah 2, N-nya 1, A-nya 2, X pangkat N, N itu pangkat N-nya itu 1 minus 1, sehingga 1 kali 2, 2, X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini kita nilainya adalah 1 ya. Semua pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 2 kali 0 adalah 2. Bisa dipahami? Halo semuanya? Bisa, Bu. Ya. Coba yang dari kelas ini ada yang belum pernah sama sekali belajar tentang diferensial, ada nggak? Bisa present? Siapa saja? Benar, Bu. Tadi belajar tentang apa? Suaranya kekecilan jalan di saya. Penjelasan saya dari tadi tidak kedengaran. Yang barusan. Ini, teman-teman di sini ada yang belum pernah belajar tentang diferensial sebelumnya, misal di SMA, seperti itu. Belum pernah sama sekali kalau saya. Ya, belum. Ini siapa namanya? Adam Rifki. Adam Rizky. Adam, silakan dengan semisal ini ya, Adam ya, ada contoh soal. Coba saudara kerjakan Adam. Misalnya Y sama dengan 5X pangkat Adam, masih mendengarkan Bu Nikma? Masih, Bu. Ya, kalau misalnya ada fungsi Y sama dengan 5X pangkat 5 plus 1/4X pangkat 4, berapakah turunannya? Bisa menyelesaikan ini, Adam? Nggak bisa, Ibu. Adam bisa menggunakan ini rumusnya ya. Turunannya itu bisa saudara gambar tulis dengan Y aksen ya. Atau DY, jadi lambang turunan itu ya. DY per DX karena variabel yang saudara turunkan adalah X ya Adam ya. Lalu nah di sini kan 5X ya Adam. 5X pangkat 5. Saudara menurunkan 5X pangkat 5 itu caranya N dikalikan A, X pangkat N min 1 Adam. Coba. N-nya berapa di sini Adam? Halo? Tadi rumusnya gimana, Bu? M Ini kamu lihat yang kiri. Lihat layar enggak? Ya, lihat. Berarti N-nya itu 5. Berarti 5 dikalikan A-nya berapa? X itu apa? X pangkat 5 gitu. Nah, gini Adam. Ini pangkatnya adalah 5. Nah, Ya. 5 lalu A-nya kan N kali A, ya kan? A-nya berapa? N-nya itu yang 1/4 itu. Nah, ini Adam, ini duluan. Yang
ini kan sukunya kan ada 2, 5x pangkat 5 dan 1/4 x pangkat 4. Jadi Ya. kita turunkan satu persatu dulu. Ya. Satu suku dulu, terus suku berikutnya. Gitu ya. Ya, misalkan kan ya. Nah, berarti N dikalikan A. A-nya berapa? 5. Ini kan 5x pangkat 5 dan ya kita turunkan. Jadi ini A-nya adalah 5, ini X, 5 ini adalah pangkatnya. Disebut dengan N. Maka kalau menurunkan jadinya N dikalikan A. A-nya berapa? 5 koefisiennya ya. Lalu pangkat, lalu X ya. Nah, X variabelnya, pangkatnya berapa, Dam? 5. Aturannya adalah 5 min 1. Oh ya, 5 min 1. Nah, kayak gitu ya. Dikit ini. Iya. Paham, Dam ya? Paham. Terus suku berikutnya, Dam. 1/4 X pangkat 4 itu berarti diturunkan menjadi berapa? N, ya. Gunakan ini, Adam. N dikalikan A, X pangkat N min 1. N-nya berapa? 1/4. 4 dikalikan A-nya berapa? A-nya? 1/4. Iya, 1/4. Nah, kayak gini ya. Lalu X, kayak gitu ya. Pangkat? Berarti 4, pangkat 4. X 4 pangkat 4 minus 1. Kayak gitu. Itu aturannya ya. Jawabannya berapa, Dan? Kalau diselesaikan? Belum tahu. Kita selesaikan ya. Taruh bawah. Nah, 5 kali 5 berapa? 25. Nah, 25. X ya. X, nah, pangkat 5 min 1 berapa? 4. 4. Nah, Ya, gitu ya. 4 dikalikan 1/4 berapa, Dam? 1. Ya, 1. Oke. 1 saya nggak usah tulis ya. Karena 1. Ya, Terus X pangkat? Pangkat 3. Iya, sudah selesai, Dam. Kayak gitu. Udah. Oh ya. Ya, jadi aturannya adalah N dikalikan A, X pangkat N minus 1. Oke ya? Oke, terima kasih. Ya. Coba satu lagi, ada yang mau mengerjakan? Y sama dengan 30X kuadrat plus 10X plus 100. Nah, ini Y aksennya atau turunan dari fungsi ini berapa? Nanti silakan bisa saudara kerjakan di chat ya. Yang bisa ditulis di chat. Baik, ada Wilda, ada Tarisa juga. Ya. Ketika Y sama dengan 30X kuadrat plus 10X plus 100, maka dy per dx atau Y aksennya adalah
Nah, ini suku 30x kuadrat kita turunkan menjadi N. N-nya adalah 2, dikalikan koefisiennya adalah 30, lalu X ya, pangkat 2 minus 1. Nah, kayak gini ya. Lalu untuk suku kedua, 10x kita turunkan menjadi, nah kalau 10x itu kan x-nya pangkat 1, jadi 1 dikalikan 10x pangkat 1 minus 1, karena 10x itu x-nya pangkat 1 ya. Nah, selanjutnya yang suku 100 ini dia tidak mempunyai variabel. Aslinya itu punya ya, yaitu variabelnya x pangkat 0. Sehingga x pangkat 0 itu ditulis dengan 1, atau diselesaikan dengan 1. Jadi 100 dikalikan 0, 100 dikalikan 1 adalah 100. Maka kalau mau menurunkan ya, nah, saudara bisa lihat kalau 100 tidak ada variabelnya sudah tidak usah diturunkan, atau ya karena ini 100 ini tidak ada variabelnya, itu sesungguhnya adalah variabelnya x pangkat 0. Kalau mau saudara turunkan menjadi 0, dikalikan koefisien, yaitu 100, lalu variabelnya, lalu pangkat, dikalikan pangkat 0 minus 1. Nah, sudah kayak gini. Ya. Maka Y aksennya sama dengan 2 kali 30 adalah 60 ya. Lalu X pangkat 2 min 1 adalah X ya. Lalu ditambahkan dengan 10, 1 kali 10, 10, X pangkat 1 min 1 yaitu X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini adalah 1 ya, semua pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 10 kali 1 adalah 10. Plus 0 kalikan 100 dan lain sebagainya adalah 0. Nah, sehingga tidak usah ditulis. Jadi Y aksen adalah 60X plus 10. Kayak gitu. Benar ini ya. Jadi jawaban dari Azra, lalu Akmal Zaidan, Rizka, Tarisa, sudah benar semuanya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Oke, ada yang bertanya untuk konsep diferensial sebelum saya lanjut ke berikutnya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa semua sudah memahaminya ya. Semua sudah bisa untuk konsep dari diferensial. Ingat ya, jadi N dikalikan A, X pangkat N minus 1. Nah, untuk penerapannya yang pertama adalah elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang akibat adanya perubahan harga. Jadi ini termasuk marginal ya. Mengukur nilai marginal atas suatu fungsi. Apa nilai marginal? Yang dimaksud nilai marginal adalah perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya. Variabel terikatnya apa? Jumlah barang. Variabel bebasnya adalah akibat perubahan variabel harga. Nah, itu manfaat dari diferensial dengan satu variabel bebas. Ya. Elastisitas itu nanti ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawarannya. Jadi apa yang secara penerapan itu bagaimana sih elastisitas itu? Ini ya, saudara kemarin kan sudah melalui 11
11 ya. Nah, itu pasti banyak flash sale di beberapa marketplace ya. Nah, di situ misalnya ada barang kayak misalnya barang elektronik ya yang memiliki prestis yang tinggi misalnya. Misalnya salah satu contoh yang diminati oleh banyak orang yaitu handphone misalnya. Nah, yang satunya misalnya barangnya adalah yang kurang diminati oleh banyak orang, misalnya garam misalnya. Nah, dua produk ini sama-sama memiliki diskon yaitu 50% dari harga semula. Ya. Lalu analisa saudara, barang mana yang cepat lakunya atau habis terjualnya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Halo? Masih mendengarkan saya? Gimana? Malik bisa berpendapat? Tadi apa Bu soalnya kurang jelas tadi. Ya, jadi kayak misalnya kan ada flash sale ya. Nah, ada Ya. dua barang ya. Satu itu barang dengan prestis yang tinggi, misalnya HP ya, produk terbaru. Nah, satunya adalah garam dapur ya. Iya. Nah, harganya sama-sama diskon 50%. Nah, barang mana yang cepat habis kalau dalam flash sale misalnya? HP Bu, karena Nah, permintaannya banyak HP ketimbang garam. Paling gitu menarik. ya. Itu analisa dari Malik ya. Nah, dari sini saudara bisa melihat ya, kalau handphone dengan apa namanya keluaran terbaru, nah banyak peminatnya dan termasuk barang yang prestis. Nah, dia akan adanya perubahan persentase dari harga barang tersebut itu akan menimbulkan perubahan dari jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan elastisitas. Garam juga sama, dia memiliki elastisitas, tetapi tidak seelastis HP. Nah, tingkatan berapa besar elastisitas itu yang akan kita hitung. Seberapa elastis, seberapa berdampak sih perubahan harga terhadap kuantitas barang yang diminta. Nah, itu yang dimaksud dengan elastisitas permintaan. Ada beberapa jenis ya elastisitas, baik permintaan maupun penawaran. Kalau nilai elastisitas itu lebih besar dari 1, maka sifat barang itu elastis. Biasanya barang-barang yang prestisius ya, misalnya yang berharga. Sedikit saja perubahan dari harga barang tersebut, maka kuantitas barang tersebut, nah itu cenderung berubah banyak. Seperti itu. Seperti HP, ya, misalnya, dan barang-barang prestisius lainnya. Lalu kalau elastisitas kurang dari 1, ini menunjukkan barang tidak elastis atau inelastis. Lalu elastisitas sama dengan 1, ini artinya perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Disebut dengan barang yang bersifat elastis tunggal atau unitary elasticity. Lalu elastisitas sama dengan 0 itu artinya barang bersifat inelastis sempurna. Kalau elastisitas sama dengan tak hingga, ya artinya
barang itu bersifat elastis sempurna. Gitu ya. Ini ada 5 jenis sifat dari elastisitas. Jadi kalau tadi kita compare handphone dengan garam dapur, maka yang lebih elastis adalah handphone. Nah, sedangkan untuk garam dapur itu inelastis, seperti itu ya. Jadi perubahan harganya meskipun diskon 50%, nah ini tidak terlalu menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta, kayak gitu ya. Baik ya. Nah, untuk menghitung elastisitas, saudara, biasanya kan ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Seperti itu ya, di mikroekonomi. Ya, masih ingat? Pelajari ini. Nah, di sini delta Q per delta P ini dirubah menjadi dQ per dP. Nah, dQ per dP ini itu adalah konsep dari diferensial. Ya, jadi nah, kita bisa menggunakan dua rumus tergantung kalau misalnya fungsi dari permintaan adalah QD sama dengan fungsi Q. Fungsi P, sorry. Nah, ini kita pakai rumus yang pertama, artinya turunan dari Q. dQ per dP kita bisa tulis Q aksen dikalikan P per Q. Bisa dipahami? Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ketika soal itu memiliki fungsi P, PD ya, sama dengan fungsi Q. Jadi menggunakan rumus 1 per P aksen, ya, P aksen itu adalah dP per dQ dikalikan P per Q. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan dua rumus. Nah, tapi kita lihat ya, soalnya itu mengarah kemana, gitu ya. Coba contoh soal. Ini ya. Ini ya. Bila diketahui fungsi permintaan adalah ID sama dengan 100 min 2P dan P-nya adalah 20, tentukan sifat elastisitasnya. Nah, ini adalah yang diketahui adalah ID sama dengan 100 min 2P, ya kan? Lalu yang diketahui berikutnya adalah P-nya. P-nya sama dengan 20. Kan gitu ya. Lalu Q-nya berapa? Nah, Q ini kita bisa memasukkan di fungsinya. QD sama dengan 100 min 2. P-nya kita substitusikan nilai 20. Paham ya? Untuk mencari QD-nya. Jadi QD sama dengan 100 min 2 dikalikan P yang sudah diketahui tadi, yaitu 20P. 20 ya P-nya harganya. Nah, sehingga 100 minus 40 adalah 60. Ini untuk Q-nya. Gitu ya. Nah, lalu untuk mencari elastisitas demand-nya, ya, kita menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Kalau Q sama dengan fungsi P, nah kita gunakan rumus yang pertama, yaitu dQ per dP dikalikan P per Q, gitu ya. Nah, dQ per dP itu saya tulis Q aksen. Iya, sama aja kan? dQ per dP saya tulis Q aksen, artinya turunan dari Q atau diferensial dari Q. Bisa dimengerti semuanya? Dikalikan P per Q, kan gitu? Ya. Halo? Nah, lalu, nah sekarang
turunan dari Ki aksen itu berapa sih? -2. Nah, Ki aksen itu berapa? Ki aksen. Berarti 100 min 2P diturunkan menjadi -2. Ya, benar. -2. Jadi, kita masukkan lagi ED sama dengan Ki aksen dikalikan P per Q. Maka Ki aksennya adalah -2. Dikalikan P-nya adalah 20 dibagi dengan berapa? Kuantitinya yang sudah kita ketahui tadi 60. Ya. Jadinya adalah minus berapa? Minus 40 per 60 ya. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi elastisitas demandnya adalah min 2 per 3, ya nggak? Ya. Nah, minus itu tidak berlaku di elastisitas. Jadi kita kasih harga mutlak. Artinya tidak pengaruh minus itu. Jadi 2 per 3 itu nilainya 0,667. Ya. Nah, 0,667 itu lebih kecil daripada 1. Sehingga sifat dari elastisitas soal ini adalah tidak elastis atau inelastis. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, itu ya. Coba ya, ini bisa saudara kerjakan yang soal nomor 2. Bila diketahui fungsi permintaan 10 minus 0,5 QD dan P-nya adalah 5, tentukan sifat elastisitas permintaan. Yang sudah bisa ditulis di chat ya. Silakan.
Ada yang menjawab ini Tarisa Hafiza, ED sama dengan 1. Caranya gimana, Tarisa? Bisa saudara tulis juga ya di chat. Baik ya, itu ada Parasdia Mardawa Ningati. ED sama dengan 1/0,5 dikalikan 5/10 sama dengan 1. Baik ya, kita lihat dulu. Nah, kita di sini ya, soal yang nomor 2 ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi PD-nya adalah 10 min 0,5 GD. Nah, ini ya. Lalu P-nya adalah 5. Maka kuantitasnya adalah berapa? Kita bisa substitusikan di fungsi tersebut, yaitu PD sama dengan 10 min 0,5 G. Lalu kita masukkan P-nya adalah 5. Jadi 5 sama dengan 10 minus 0,5 G. Nah, apa namanya? 10, positif 10 di ruas kanan, ini akan beralih ke ruas kiri menjadi minus. Jadi minus 10 plus 5 adalah minus 5. Sama dengan min 0,5 Q. Sehingga Q sama dengan min 5 per min 0,5. Hasilnya 10. Gitu ya. Jadi sudah semuanya diketahui. Nah, sekarang yang belum adalah rumusnya. Nah, rumusnya kita pakai rumus yang kedua, yaitu ED ya, sama dengan 1/P aksen dikalikan P per Q. Nah, P aksennya berapa? Kita tentukan dulu. P aksen dari PD sama dengan 10 minus 0,5 Q adalah berapa? Minus 0,5. Kayak gini ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya. 1/P aksen dikalikan P per Q. 1/min 0,5 dikalikan 5/10. Hasilnya adalah min 1. Ya, min 1 ini minus tidak berpengaruh, jadi kita kasih harga mutlak. Jadi jawabannya adalah elastisitasnya sebesar 1 atau bersifat unitary elasticity. Unitary. Ya, terima kasih atas jawaban dari Resa. Benar sekali ya. Caranya seperti Resa ini ya kalau mau menjawab ya. Parisa juga benar. Parasdia juga benar. Parisa. Oke. Terima kasih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu izin bertanya. Silakan. Ya, kenapa yang di soal pertama tadi kan minusnya itu berpengaruh, sedangkan yang di soal kedua harus dimutlak. Soal pertama minusnya tidak berpengaruh. Jadi minus 2/3 itu kan harga mutlak. Ya, jadi 2/3 kan 0,6667. Jadi tidak minus 0,667. Jadi tetap 0,667. Dia lebih kecil daripada 1. Ya kan? Jadi inelastis.
Ya, Reza. Halo? Jadi sekali lagi ya, elastisitas tidak mempengaruhi minus. Ya, minus itu tidak Terima berpengaruh. kasih. Jadi hanya angkanya saja ya Reza ya. Jadi menunjukkan seberapa elastisitas. Tak pengaruh itu minusnya. Ya, besarannya saja. Oke. Ya, kalau sudah memahami, boleh saya ganti materi? Melanjutkan? Ya. Sudah selesai? Semuanya? Ya, saya ganti materi ya. Nah, penerapan kedua selain elastisitas permintaan adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran juga sama ya, yang merupakan perubahan persentase jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akibat adanya perubahan persentase pada harga itu sendiri. Fungsinya juga sama, tinggal mengubah simbolnya ya. IS elastisitas supply sama dengan DQ per DP dikalikan P per Q, atau rumus yang kedua ES sama dengan 1 per DP per DQ dikalikan P per Q, atau saudara bisa menulis dengan 1 per P aksen dikalikan P per Q gitu ya. Nah, coba soal yang selanjutnya. Sudah diketahui fungsi penawaran QS seperti itu. Berapa jawabannya? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab di chat. Dengan penjelasan yang lengkap ya. Oke, Hanum 12. Penjelasannya ya, Hanum ya. Mencari P, ya, mencari P. Makan yang tepat. Langkah-langkahnya yang tepat hingga ketemu jawabannya.
Mohon maaf ya, melempar dari Zoom. Ya, coba bisa saya share screen. Mohon maaf ya, terus bisa ini. Oke. Baik ya. Jawabannya ada beberapa jawaban ya itu dari teman-temannya, mencari key-nya dulu, yaitu minus 240 plus 12P ya, P-nya dimasukkan, jadi Q sama dengan min 240 plus 12 dikalikan 20 sama dengan 0 ya. Q aksennya adalah 12 ya. Lalu kita tentukan untuk rumus EX-nya, nah, kita memakai rumus yang pertama ya. ES sama dengan apa? Q aksen ya. ES sama dengan Q aksen dikalikan P per Q. Nah, Q aksennya adalah 12. Dikalikan 20 per 0. Jadi semua kalau dibagi 0 jawabannya adalah tak benda ya. Sehingga sifat dari elastisitasnya adalah elastis sempurna. Gitu ya. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman di sini ya. Asra, tadi Reza ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semuanya ya? Nah, ini untuk menghitung elastisitas, baik itu permintaan maupun penawaran. Baik. Lalu untuk Adinda, ini saya sampai jam berapa, Adinda? 8.40 ya? Iya, Bu. Oke. Jadi habis ini ada mata kuliah lain? Iya. Ya, baik ya. Nah, untuk penerapan selanjutnya, itu ada di beberapa fungsi biaya, lalu ada fungsi revenue atau fungsi penerimaan, ada fungsi produksi. Nah, penerapan dari diferensial ini mengacu pada marginalnya ya. Jadi marginal itu adalah perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya. Kalau di fungsi biaya ada di marginal cost-nya. Gitu ya. Artinya biaya tambahan yang digunakan untuk memproduksi satu unit barang. Nah, MC di sini diperoleh dari TC aksen atau DTC per DG, seperti itu. Gitu ya. Nah, saudara juga sudah sebelumnya sudah belajar tentang total cost. Ya, total cost terdiri dari total fixed cost plus total variable cost. Lalu ada variabel lain selain TC yaitu AC, average cost atau biaya rata-rata. Fungsinya yaitu TC per G, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah penerapan di fungsi penerimaan. TR. TR itu diperoleh dari P dikalikan G. Ada variabel lain yaitu AR. AR itu average revenue atau penerimaan rata-rata. Diperoleh dari TR per G. Itu fungsi dari AR ya. Lalu marginal revenue atau MR itu diperoleh dari TR aksen. Artinya turunan dari TR. Bisa saudara tulis DR per DQ. Nah, karena Q itu adalah variabel bebasnya.
artinya tambahan penerimaan akibat adanya tambahan 1 unit barang yang terjual. Kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ada di fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini di marginal produksinya diperoleh dari total produksi aksen atau DTP per DG seperti itu. Lalu ada juga ya, bagaimana kita bisa menghitung besaran dari Q maksimal. Pi maksimal. Nah, Pi maksimal itu adalah keuntungan maksimal yang diperoleh ketika diketahui TR dan TC. Nah, kita bisa memanfaatkan penggunaan diferensial di sini untuk menghitung laba maksimal. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya ada di slide yang sebelumnya, yaitu kita tentukan dulu fungsi dari Pi, yaitu TR min TC. Lalu kita turunkan Pi menjadi Pi aksen ya, atau DP per DG. Setelah kita turunkan Pi aksen sama dengan 0, maka kita akan memperoleh kuantitas 1 dan kuantitas 2. Lalu kita uji kuantitas 1 dan kuantitas 2 itu yang termasuk nilai maksimal yang mana, seperti itu. Dengan cara menurunkan kedua kalinya menjadi Pi aksen yang kedua. Ya. Kalau turunan kedua dari Pi itu lebih kecil dari 0, maka nilainya maksimal. Kalau turunan kedua dari Pi itu lebih besar dari 0, itu adalah nilai minimum. Sehingga kita nanti bisa menentukan mana yang maksimal Q1 atau Q2. Misalnya Q2 yang maksimumnya. Nanti saudara masukkan Q2 itu menjadi apa ini? Menjadi Pi maksimalnya berapa. Nah, dari beberapa studi kasus yang ada di sini, nanti minggu depan coba bisa saudara kerjakan ya. Semua contoh mulai dari contoh MC ini, nah, marginal cost. Nah, ini sampai akhir saudara bisa kerjakan. Nanti saya tambahkan lagi materi berikutnya. Minggu depan kita bahas semuanya. Ya, akan saudara bisa kerjakan, nanti pengumpulannya nanti akan saya buatkan ini ya. Gitu ya. Mohon maaf, matematika ekonomi untuk minggu ini pertemuannya sedikit, nanti kita bisa maksimalkan untuk minggu depan lagi untuk membahas secara lengkap. Gitu ya, Adinda dan teman-teman. Iya, Bu. Baik, saya akhiri perkuliahan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya.